Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari salah satu jenis perbandingan yang lain, yaitu kita telah mempelajari perbandingan senilai dan kita telah mempelajari tentang perbandingan diskon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai, salah satu jenis perbandingan yang lain. Bersama saya Ariel Furqan Aswar, selama kurang lebih 45 menit ke depan, kita akan mempelajari trik-trik menyelesaikan soal yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita tentang salah satu bagian dari penalaran kuantitatif dalam bagian penalaran umum, yaitu terkait dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang perbandingan senilai, yaitu perbandingan yang misalnya ketika variabel A-nya ditingkatkan, maka variabel B-nya juga akan meningkat. Kita juga telah mempelajari tentang perbandingan diskon, di mana ketika misalnya suatu proses pada keadaan A atau pada waktu A itu lebih besar sekian persen daripada waktu B, kita juga telah belajar bagaimana caranya menghitung diskon. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai itu berbeda sedikit dengan metode penyelesaian untuk perbandingan senilai. Nah, dalam pertemuan ini juga, dalam materi ini juga, kita akan mempelajari tentang perbandingan paralel ya. Kita juga akan berkenalan dengan konsep perbandingan paralel. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana penerapan dari perbandingan berbalik nilai, serta bagaimana kita dapat mengaplikasikannya ketika kita ketemu dengan soal. Kapan kita menggunakan perbandingan senilai, dan kapan kita menggunakan perbandingan berbalik nilai. Kapan juga kita gunakan perbandingan paralel ya. Nah, tapi kapan kasus-kasus real life, kasus-kasus di kehidupan nyata, kasus di kehidupan sehari-hari yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi kita perlu tahu dulu apa itu perbandingan berbalik nilai, yaitu apabila satu variabel meningkat. Nah, jadi ketika ada satu variabel yang meningkat, misalnya A-nya meningkat, maka variabel B-nya justru akan turun. Ya, variabel B-nya justru akan turun. Dan sebaliknya, ketika variabel A-nya menurun atau turun, maka variabel B-nya justru akan meningkat. Nah, contoh kasusnya yang pertama ketika kalian bekerja kelompok. Anggaplah misalnya ada sebuah pekerjaan kelompok, bikin mading misalnya ya, bikin mading. Kalau misalnya sendiri orang bikin mading ya, oke, madingnya bisa jadi, cuman waktunya lama ya, waktunya lama waktu yang diperlukan. Nah, kalau misalnya dikerja bertiga, misalnya 3 cewek itu bekerja sama-sama, maka madingnya bisa jadi dalam waktu lebih cepat. Nah, karena ketika orangnya bertambah, pekerjanya bertambah, waktunya berkurang, maka itu adalah perbandingan berbalik nilai. Nah, kasus yang sering terjadi juga di soal yaitu terkait dengan pengerjaan proyek. Kalau misalnya teman-teman biasa lihat jalanan diperbaiki, jembatan yang diperbaiki, atau gedung yang dibangun misalnya ya. Kalau banyak pekerjaannya, banyak orang yang bekerja, maka proyek bisa selesai dalam waktu yang lebih cepat. Lebih cepat selesai kalau semakin banyak orang yang bekerja. Atau kalau misalnya sedikit orang yang bekerja, maka proyeknya akan selesai lebih lama ya. Nah, misalnya kita juga bisa lihat di kasus mesin pencetak ya, semakin banyak printer yang memprint, semakin banyak printer yang mencetak dokumen, maka semakin cepat pengerjaan dapat selesai, semakin cepat kita memprint dokumen tersebut ya. Nah, itu adalah kasus-kasus yang menggunakan perbandingan berbalik nilai. Nah, karena perbandingannya berbalik nilai, maka perhatikan baik-baik,
kalau kita misalnya tahu berapa jumlah pekerja awal yang kita butuhkan untuk misalnya mengerjakan jembatan ini, maka ketika kita tambah pekerjanya, maka waktunya justru berkurang ya. Oleh karena itu, ketika kita anggap misalnya X ini adalah jumlah pekerjanya, X1 ini adalah pekerja awal, dan X2 adalah pekerja setelah ditambahkan pekerja atau berubah jumlah pekerjanya, maka kalau kita menulis X1, maka perbandingannya di sebelah justru akan berbalik nilai. Jadi bukan Y1 di atas ya. Y1 berkorelasi dengan waktu awal, tidak. Tapi berbalik nilai. Jadi X1-nya kalau X1-nya di atas, Y1-nya tulis di bawah. Kalau X2-nya di bawah, maka Y2-nya dituliskan di atas. Nah, seperti itu ya. Jadi seperti ini konsepnya kalau perbandingan berbalik nilai. Ya, karena namanya saja nilainya berbalik. Jadi ketika satu variabel di atas, maka variabel lainnya justru akan di bawah ya. Nah, seperti itu dalam kasus perbandingan berbalik nilai ya. Kalau jumlah pekerjaannya adalah X dan waktunya adalah Y, maka ingat X1 itu dengan Y1 akan berkebalikan. Satu di atas dan satu di bawah ya. Kemudian nanti ketika kita ingin cari jumlah pekerjaannya dan lain-lain atau waktunya, maka tinggal kita hitung saja ya. Oke, sekarang kita lihat misalnya contoh soal lagi ya. Kita lihat, sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 50 pekerja dalam waktu 90 hari. Kalau pekerjaan ditambah menjadi 75, berapa hari pekerjaan tersebut dapat selesai ya? Nah, jadi kita memerlukan 50 pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut selama 90 hari. Jadi kita anggap saja misalnya X adalah jumlah pekerja. Misalnya X adalah jumlah pekerja dan Y adalah waktu pengerjaan ya. Maka kita tahu awalnya ada 50 pekerja. Jadi X1-nya adalah X1 ya. X1-nya adalah 50 orang. Kemudian X2-nya diubah menjadi 75 orang. Jadi X2-nya adalah 75 orang. Nah, waktu awalnya adalah 90 hari. Jadi dengan menggunakan 50 pekerja, kita bisa selesaikan dalam waktu 90 hari. Jadi Y pertama adalah 90 hari. Ya, Y pertama adalah 90 hari. Nah sekarang, kalau misalnya kita ingin tahu berapa hari pekerjaan selesai ketika pekerjaannya ditambah menjadi 75, maka yang ditanyakan adalah Y2 ya. Y2 yang ditanyakan, berapa hari yang kita butuhkan. Oleh karena itu, ya kita menggunakan persamaan ini, perbandingan berbalik nilai ya. Kalau X1-nya di atas, maka Y1-nya di bawah ya. X1 di atas, Y1 di bawah. X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Tinggal kita kasih masuk angka-angkanya semua ya. Tinggal kita masukkan angkanya. X1-nya 50, X2-nya 75, Y1-nya 90. Sehingga kita dapat ini. Ya, kita dapat ini. 50 per 75 sama dengan Y2 per 90. Misalnya ada yang bertanya, Kak, kenapa bisa jadi 90? Nah, kita coba bahas ya. Kenapa bisa jadi 90 itu? Karena ya daripada langsung 50 kali 90, bisa disederhanakan dulu 50 per 75-nya menjadi 2 per 3. Ya, jadi 2 per 3 itu sama dengan Y2 per 90. Nah, 90-nya bisa kita bina ruaskan. Jadi 2 kali 90 dibagi dengan 3 itu sama dengan Y2. Bisa langsung dikali 180 bagi 3 itu adalah 60. Atau bisa juga 90 bagi 3 itu adalah 30. 30 kali 2 itu adalah 60. Jadi Y2 sama dengan 60 hari. Oke, jadi makanya Y2-nya di sini adalah 60 hari ya. Jadi ingat, kalau kita mengerjakan soal tentang perbandingan berbalik nilai, X1-nya di atas, Y1-nya di bawah. Dan sebaliknya, kalau X2-nya di bawah, maka Y2-nya akan di atas. Oke ya, aman ya untuk contoh soal perbandingan berbalik nilai ini. Nah, sebentar kita akan lihat bagaimana pengembangannya ya. Kita akan lihat bagaimana pengembangan untuk soal-soal perbandingan berbalik nilai ini. Karena soal yang tipikal seperti ini banyak pengembangannya juga. Yang pertama, pengembangan untuk soal perbandingan berbalik nilai itu adalah terkait dengan perbandingan paralel ya. Ada namanya perbandingan paralel. Nah, jadi misalnya kita tahu misalnya bahwa si A ini, anggaplah ini A, kemudian B dengan C ya. Misalnya si A memiliki kecepatan kerja tertentu. Jadi kalau misalnya A kerja suatu makalah, misalnya disuruh bikin makalah ya, misalnya disuruh bikin makalah. Kemudian A bisa kerja itu makalah dalam waktu 6 jam. B bisa kerja makalahnya 3 jam, ya karena cepat kerja kalau B.
C bisa kerja makalahnya dalam 4 jam. Nah, kalau misalnya mereka bekerja sama-sama, berapa lama makalah itu akan selesai? Nah, kita menggunakan perbandingan paralel ya. Kita menggunakan perbandingan paralel. Jadi, 1/A ditambah 1/B ditambah 1/C adalah sama dengan 1/X. Jadi, misalnya tadi, A-nya itu kerja dalam waktu 6 jam ya. 6 jam. Kemudian B-nya kerja dalam waktu 3 jam misalnya. Dan C-nya bekerja dalam waktu 4 jam. Maka kita masukkan 1/A itu artinya 1/4, kemudian tambah 1/B, 1/6 ya, 1/6. Jadi 1/6 tambah dengan 1/3 ditambah dengan 1/4 itu sama dengan 1/X, di mana X ini adalah waktu totalnya mereka bertiga bekerja. Kak, gimana cara hitungnya kalau seperti ini? Ya, tinggal tambah-tambah pecahan saja ya. Tinggal tambah-tambah pecahan, samakan semua penyebutnya, gunakan penyebut 12 ya. Bisa pakai 24, tapi kita pakai penyebut 12 saja. 12 bagi 6, 2, tambah 1 adalah 2. Kemudian ditambah dengan 12 bagi 3, 4. Kali 1 adalah 4. Kemudian ditambah 12 bagi 4 adalah 3. 3 tambah 1, 3. 3 kali 1, sorry ya. Berarti 7/12 ini adalah 1/X. Ya, jadi 7/12 adalah sama dengan 1/X. Jadi kalau kita mau cari X-nya, tinggal kita kali silang ya. 7X sama dengan 12. X sama dengan 12/7 jam. Jadi 1 jam lebih ya. 1 jam lebih sedikit, hampir 2 jam ya. Kurang lebih hampir 2 jam. Nah, ini hanya hitungan kasarnya. Kita akan lihat sebentar bagaimana soal-soal untuk menerapkan perbandingan paralel ini. Nah, soal yang terkait dengan perbandingan paralel ini pernah keluar di UTBK ya. Pernah keluar di UTBK, pernah keluar di SNBT, jadi penting bagi kita untuk memahami baik-baik bagaimana cara kerjanya kalau perbandingan paralel. Sebentar juga kita akan lihat lagi bagaimana pengembangan untuk soal perbandingan paralel. Karena meskipun ada tipikal soal yang seperti ini, jangan lupa soal bisa dibuat menjadi lebih sulit lagi ya. Jadi kita akan coba mengerjakan soal yang lebih sulit. Oke ya, jadi ini konsep untuk perbandingan paralel. Jadi ketika kita tahu A punya kecepatan kerja sendiri, B punya kecepatan kerja sendiri, C juga punya kecepatan kerja sendiri, maka kalau digabung kerja sama-sama, idealnya mereka selesai dalam berapa lama ya? Yaitu kurang lebih selama 12/7 jam. Kalau mau ditahu berapa menitnya, kalikan saja dengan 60 ya, karena 1 jam itu 60 menit. Oh ya, mungkin ada yang bilang, Kak, ini bisa tidak selesai ini kita bekerja dalam 12/7 jam ya? Ya, jadi kurang lebih bisa ya kalau misalnya asumsikan bahwa mereka bertiga kalau kerja tidak ada yang cerita-cerita, tidak ada yang bergosip, tidak ada yang lakukan hal-hal lain, tidak ada yang mabar misalnya ya, kalau laki-laki biasa mabar. Ya, ini adalah kondisi idealnya ya. Kondisi idealnya kalau mereka bekerja dengan sepenuh hati, sepenuh tenaga, kurang lebih 12/7 jam. Kalau mabar ya, saya tidak tahu ya. Oke, jadi ini terkait dengan perbandingan paralel, kita coba lihat bagaimana contoh soalnya. Oke, kita coba lihat ini. Abdi dan Yelan sedang membersihkan kamar yang sama. Oke, jadi ada 2 orang, Abdi dengan Yelan sedang membersihkan kamar yang sama. Kalau Abdi kerja sendiri, waktunya 2 jam. Jadi, Abdi 2 jam. Kemudian, apabila Yelan bekerja sendiri, yang membutuhkan waktu 1 jam. Jadi, Yelan sama dengan 1 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan apabila mereka bekerja bersama? Nah, jadi kita mau cari waktunya, bagaimana waktunya atau berapa lama mereka bekerja kalau mereka bekerja bersama-sama. Dengan catatan tidak ada yang cerita-cerita, tidak ada yang joget-joget, semua bekerja dengan sepenuh hati ya. Oke, jadi kita coba kerja, jadi 1/A tambah 1/Y sama dengan 1/X. Ika, kenapa bisa cuma 1/A dengan 1/Y? Tadi contohnya ada 3. Nah, contohnya ada 3 ini karena 3 orang, toh? Karena 3 orang. Kalau cuma 2 orang, ya 2 saja. Ya. 2 saja karena cuma 2 orang, cuma ada Abdi dengan Yelan. Jadi 1/A tambah 1/Y sama dengan 1/X, di mana X ini adalah waktunya untuk mereka berdua bekerja. Masukkan waktu masing-masing, Abdi kerja 2 jam, Yelan kerja 1 jam. Masukkan, sehingga kita dapat 1/2 tambah 1/1 sama dengan 1/X. Tinggal kita operasikan secara operasi pecahan ya. Operasi secara operasi pecahan, jadi 1/2 tambah, samakan penyebutnya per 2. Di atasnya 1, kemudian menjadi 2/2. Sudah sama penyebutnya, maka kita jumlah 2 tambah 1 sama dengan 3/2. Nah, 3/2 ini sama dengan 1/X. Kalau mau cari X-nya, tinggal dikali silang. X kali 3, kemudian 2 kali 1. Jadi 3X. 3X sama dengan 2, atau X sama dengan 2/3 jam.
Kalau mau tahu berapa menitnya, 2/3 jam, kalikan dengan 60 menit. Kalikan dengan 60 menit, 60 bagi 3 sisa 20, 20 kali 2 sama dengan 40 menit. Ya. 40 menit. Jadi ketika mereka berdua bekerja sama-sama untuk membersihkan ruangan itu, maka mereka berdua butuh waktu 40 menit dengan catatan kecepatan kerjanya konstan dan tidak ada yang bergosip ya. Oke, ini hanya satu contoh soal tentang perbandingan paralel, dan untuk selanjutnya kita akan coba latihan-latihan ya. Kita akan coba latihan soal untuk perbandingan berbalik nilai dengan perbandingan paralel. Ya, mungkin bisa difoto dulu atau dilihat dulu atau dicatat dulu, kemudian kita akan kerja soal. Untuk yang nonton delay bisa di-keep jawabannya, bisa di-pause nanti kalau misalnya kita membahas soal, bisa di-pause dulu pembahasannya, kemudian nanti ikuti pembahasannya untuk lihat jawabannya benar atau salah. Kalau yang live bisa di-upload di kolom chat kalau misalnya sudah confident atau yakin dengan jawabannya ya. Oke. Mari kita masuk di latihan soal ya, karena apapun itu, PU itu atau penalaran umum atau skolastik secara umum, itu kita perlu latihan soal dengan ketat ya. Harus memang sering latihan soal, karena kalau jarang latihan soal ya sulit juga ya. Sulit juga. Mungkin kita bisa tahu semua trik yang ada di dunia ini, tapi kalau kita tidak tahu, tidak pernah latihan soal ya sama saja ya. Kalau seorang ahli karate tahu semua jurus tapi tidak pernah diterapkan sama sekali, tidak pernah latihan ya sama saja bohong itu skillnya. Jadi harus selalu latihan supaya skill kita bisa terasa. That's why kita mulai dengan nomor 8. Kita mulai dengan nomor 8, silahkan dikerjakan. 20 orang pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh 30 orang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang sama ya. Oke, bisa dikerja dulu, kemudian nanti bisa dikirim jawabannya melalui kolom chat kalau yang live. Kalau yang delay bisa di-keep jawabannya, di-pause dulu videonya sebelum kita buka pembahasan ya. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk menjawab soal. Oke, sambil kerja mungkin ada yang bertanya-tanya, "Kak, kenapa cuma 1 menit, Kak? Hitungan ini. Tidak bisa Kak menghitung cepat?" Ya, makanya latihan. That's why kita latihan. Lagi pula di soal PU itu, di penalaran umum itu, berdasarkan UTBK dan SNBT sebelumnya, kita dikasih waktu 1 menit 1 soal rata-rata ya, atau 30 menit untuk 30 soal. Jadi kita perlu latihan bekerja dengan cepat. Ika, tapi lambat Kak menghitung. Nah, latihan ya, latihan untuk bisa menghitung dengan cepat. Karena ala bisa karena biasa ya. Ika alergi ke hitungan, ya jangan alergi, usahakan bisa mengerjakan soal hitungan, karena tidak terlalu susah gini hitungannya, tidak ada integral dan semacamnya. Oke, itu sambil dikerja ya. Ika pakai kalkulator, Ika, ya usahakan jangan pakai kalkulator ya, usahakan jangan pakai kalkulator, kita mau kembangkan skill menghitungnya ini ya. Kenapa juga jangan pakai kalkulator? Karena di UTBK setahuku tidak boleh orang pakai kalkulator, Kalau seleksi tidak boleh orang pakai kalkulator. Jadi ya usahakan jangan pakai kalkulator. Bukan berarti tidak boleh sama sekali pakai kalkulator, tapi usahakan jangan ya, usahakan jangan. Kita mau latihan menghitung ini loh. Anyway, sudah ada jawaban delta ya, sudah ada beberapa yang menjawab delta. Oke, jadi kita coba jawab. 20 pekerja menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam 6 jam. Anggaplah pekerjaannya adalah X. Jadi kita bisa anggap pekerjaannya ini adalah X. Kemudian waktunya ini adalah Y. Jadi X1-nya adalah 20, kemudian X2-nya adalah 30 ya. X1 ini, kemudian X2 30, Y1-nya adalah 6 jam. Berarti X1 per X2 sama dengan, jangan lupa dibalik, Y2 per Y1. Ya, X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Masukkan X1-nya. X1-nya itu untuk 20 orang pekerja, jadi 20 dibagi dengan X2. X2-nya adalah 30. Kemudian sama dengan Y1-nya adalah 6 jam per 6. Kemudian di atasnya adalah Y2 yang dicari. Jadi 20 kali 6. Jadi Y2 sama dengan 20 kali 6 karena dikali silang ya. Jadi 120 dibagi dengan 30. 12 bagi 3. Misalnya ada yang mungkin bilang, "Kak, besarnya ini hitungannya. Bagaimana caranya dihitung ini bagi-baginya karena besar sekali angkanya?" Jadi bisa dibunuh saja nolnya dulu. Kemudian 12 bagi 3. 12 bagi 3 itu 4 ya. Jadi 4 jam. Jawabannya adalah delta. Oke, mungkin sedikit trik menghitung lagi ya sebelum kita lanjut. Kita coba trik menghitung dulu.
bukan trik menghitung sih, ini cara-cara menghitung dengan mudah. Kalau misalnya 120 bagi 4, misalnya 120 bagi 4, contoh ya. Ini kita sambil intermezzo sedikit. 120 bagi 4 itu kan agak besar bilangannya ya. Jadi ketimbang kalian melakukan hal ini, 120 bagi 4, kemudian 12, 3, kemudian 0, 0, kemudian 0 di sini. Nah, ketimbang melakukan hal seperti itu, lihat saja 12 bagi 4 ini kan. Ini ada 12 bagi 4, jadi langsung bagi saja 12 bagi 4 itu adalah 3. Oke, 12 bagi 4 itu adalah 3, kemudian nanti terakhir baru disimpan nolnya di belakang, jadi 30 ya. Jadi 30. Nah, ini juga salah satu yang bikin orang-orang pusing ketika mereka harus membagi bilangan desimal. Ketika harus membagi bilangan-bilangan desimal. Jadi ini sekedar trik menghitung saja ya, untuk apalagi yang mungkin belajar fisika atau kimia yang agak susah hitungannya, atau mungkin nanti ketemu soal PU yang agak lucu-lucu hitungannya ya. 0,024 dibagi 3. Jadi langsung saja bagi 24 dibagi 3 ya. Langsung bagi saja 24 bagi 3. 24 bagi 3 adalah 8 ya. 24 bagi 3 adalah 8. Tapi berhubung karena ini adalah bilangan desimal, maka mereka ada di belakang koma. Jadi ini bukan 8 tapi 08 ya. 08 karena posisinya di belakang koma. Nah, jadi 24 bagi 3 adalah 08. Kemudian masukkan kembali desimal yang tadi kita tinggalkan. Gitu ya. Jadi 0,008 ya. Itu sedikit tanda kutip tutorial menghitung ya, biar lebih cepat kita bisa menghitung. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 8 tadi. Jawabannya adalah D, kita sudah dapat. Y2-nya adalah 4 jam atau 4 hours ya. Oke, saya hapus cakaranku, kemudian kita lanjutkan ke soal number 9. Sebuah proyek pembangunan jalan dapat diselesaikan 30 orang dalam waktu 14 hari. Kalau misalnya proyek itu harus diselesaikan dalam waktu 7 hari, proyeknya dipercepat, berapa banyak pekerja yang kita perlukan? Oke, bisa dihitung ya. Proyek pembangunan dapat diselesaikan oleh 30 orang dalam waktu 14 hari. Kalau proyek tersebut harus diselesaikan dalam 7 hari, berapa banyak pekerja yang diperlukan? Oke, bisa dihitung. Yang delay mungkin bisa dikerja sambil di pause dulu sebelum sebentar kita bahas. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit lagi ya. Oke, bisa dihitung dulu. Oh iya, jadi kalau kita bahas masalah kuantitatif ini, karena ini adalah penalaran umum ya, ini penalaran umum. Jadi mungkin saya sekali-sekali akan memberikan sedikit trik-trik menghitung supaya nanti kalau kita menghitung, kita bisa kerja lebih cepat itu soal hitungannya ya. Kita bisa kerja soal hitungannya dengan lebih cepat. Kalau kita kerja soal hitungan dengan lebih cepat, nah lebih banyak jawaban yang bisa kita jawab di UTBK. Ingat di UTBK itu sambil kalian kerja, di UTBK itu tidak ada sistem minus ya. Sejauh ini di UTBK itu tidak ada sistem minus. Jadi diupayakan jawab semua. Tapi meskipun begitu, usahakan jangan pernah menembak soal ya. Jangan pernah menembak soal, usahakan jangan pernah pakai kancing baju misalnya A, B, C, D, E begitu ya. Usahakan jangan ngegaca istilahnya, jangan ngegaca, jangan menembak. Usahakan bisa menghitung dengan baik karena ada beberapa soal yang bobot nilainya tinggi, ada beberapa soal yang bobot nilainya lebih rendah, tergantung dari berapa banyak orang yang benar. Jadi kalau kalian salah di situ, kalian akan membuat nilai saingannya kalian menjadi lebih tinggi. Nah, hati-hati ya. Hati-hati untuk ini tentang UTBK sedikit ya, sistem penilaiannya. Oh ya, jangan lupa ada juga soal yang memang harus 2 jawaban yang benar. Kalau cuma 1 yang dipilih ya salah ya. Jadi usahakan jangan menembak, jangan pakai kancing baju, jangan ngegaca, usahakan bisa jawab semua dengan benar. Karena tenang, tidak ada sistem minus. Oke, kalau sudah dijawab mungkin sudah bisa dikirim jawabannya ke kolom chat. Kalau yang nonton delay, ya usahakan di-keep saya jawabannya dulu sebelum kita bahas ya. Oke, time's up. Jadi kita coba bahas untuk soal nomor 9 ini. Sebuah proyek dapat diselesaikan oleh 30 orang, anggaplah X1, dalam waktu 14 hari, Y1 misalnya ya. Apabila proyek tersebut harus diselesaikan dalam waktu 7 hari, nah yang ditahu adalah Y2-nya ya. Yang kita ketahui adalah Y2, yang ditanyakan adalah berapa banyak pekerja yang kita perlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut ya. Nah, jadi kita tahu X1-nya, kita cari X2-nya sama dengan Y2 per Y1. Jangan lupa ini adalah perbandingan berbalik nilai. Oke. Nah, jadi X1-nya kita tahu 30 orang, X2-nya kita cari, X2 sama dengan Y2-nya adalah 7 hari, per Y1-nya adalah 14 hari. Ya,
Kalau misalnya kalian kerja soal seperti ini, jangan langsung dikali 30 kali 14. Sederhanakan dulu apa yang bisa kalian sederhanakan. Contoh, ini 7/14 bisa kita sederhanakan. Jika disederhanakan bagaimana maksudnya? 30 per X2 sama dengan, nah, kalian lihat itu 7/14. 7/14 ini sama-sama kelipatan 7. Jadi bisa disederhanakan dengan cara bagi 7 di atas dan bagi 7 di bawah. Jadi 7 bagi 7 sama dengan 1, 14 bagi 7 sama dengan 2. Oh, ternyata 7/14 sama dengan 1/2. Wah, lebih gampang dihitung ya. Ketimbang kalian harus kali 30 kali 14 ya. Meskipun ada yang bisa cepat menghitung, Ika cepat aja menghitung. 30 kali 14, 420. Ya, tapi kan lebih sesat, toh? Lebih sesat, lebih sulit lah, lebih rempong lah istilahnya ya. Nah, jadi 1/2 saja langsung kali silang. Berarti 30 kali 2, 60 sama dengan X2. Nah, jadi jumlah pekerja yang kita perlukan adalah sebanyak 60 orang ya. Jawabannya adalah C. Nah, jadi kalau misalnya ketemu dengan pecahan-pecahan biasa dan pecahan biasanya ini bisa disederhanakan, maka sebisa mungkin sederhanakan dulu ya. Apalagi kalau misalnya ketemu dengan pecahan yang mungkin seperti yang agak mungkin pecahannya agak terlalu tinggi ya. Misalnya seperti mana ya? Misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti itu pecahannya. Ini pecahannya sulit loh. 21/4. Jangan 48 deh. Oh ya, 48 saja. 48. 21/48 itu lumayan sulit loh untuk dikerjakan. Tapi kalau kita sederhanakan jadi 7/16, mungkin akan lebih mudah. Ya, mungkin akan lebih mudah kita kerjakan kalau 7/16. Jadi usahakan sederhanakan pecahan-pecahan tersebut. 21 bagi 48 ya, coba 21 bagi 48 itu lebih sulit dikerjakan. Nah, kalau disederhanakan bisa lebih mudah dikerjakannya. Meskipun ya 7/16 juga ini masih agak-agak sulit ya. Nanti kita latihan lagi untuk mengerjakan pecahan yang agak sulit seperti 7/16. Tapi intinya kalau ketemu dengan pecahan-pecahan, usahakan disederhanakan dulu ya kalau bisa disederhanakan. Kak, gimana kalau pecahan campuran? Ya, nanti kita akan belajar tentang pecahan campuran. Nah, sekarang kita lihat soal yang selanjutnya lagi ya, silahkan dikerjakan ya. Sebuah gedung dapat diselesaikan 60 pekerja dalam waktu 50 hari. Kalau kontraktor menginginkan gedung tersebut untuk jadi dalam waktu 40 hari, berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan? Oke, jadi bisa dikerjakan lagi. Hati-hati sambil teman-teman kerja. Saya kasih lagi waktu 1 menit ya. Pekerjaannya 60, bisa selesaikan 50 hari. Kontraktor mau gedung selesai 40 hari. Berapa banyak pekerja yang perlu ditambahkan ya? Oke, bisa dikerjakan. Bisa dikerjakan dulu. Yang live nanti bisa dikirim jawabannya. Yang delay bisa di-keep jawabannya. Nanti kita akan lihat apakah benar atau salah. Oke, jadi silahkan dikerjakan waktu 1 menit ya. Oke, sambil teman-teman kerja, satu reminder lagi kalau kerja soal PU dan soal apapun itu, kalau istilah anak-anak yang zaman sekarang itu, jangan buta map ya, jangan buta map. Maksudnya gimana? Maksudnya perhatikan baik-baik pertanyaannya, apa yang ditanyakan. Itu maksudnya, jangan buta map. Perhatikan soalnya baik-baik. Perhatikan soalnya baik-baik, yang ditanyakan apa, yang diketahui apa. Karena banyak kesalahan-kesalahan minor yang terjadi, kesalahan minor yang terjadi, tapi fatal. Ya. Kesalahan karena kurang baca soal saja, tapi ternyata fatal akibatnya. Akibatnya bisa salah ya. Kalau salah jawabannya, ada potensi untuk tidak lulusnya. Jadi bahaya ya. Jadi hati-hati kalau menjawab soal, jangan buta map ya. Atau jangan sampai tidak baca soal baik-baik. Oke, yang sudah dapat jawabannya bisa dituliskan di kolom chat jawabannya. Untuk yang live atau yang delay bisa di-keep saya jawabannya dulu. Oke, banyak yang menjawab E ya. Oke, banyak yang menjawab E. Ada juga yang menjawab A. Oke, ada yang menjawab E. Ada yang rush E di kolom chat ya. Oke. Mari kita lihat. Gedung dapat diselesaikan 60 pekerja dalam waktu 50 hari. Oke ya, jadi X1 dengan Y1-nya sudah ada. Dan diketahui adalah Y2 ya. 40 hari. Dia mau kerjaan selesai dalam waktu 40 hari. Nah, kita perlu tahu berapa X2-nya dulu ya. Kita mau cari dulu berapa X2-nya. Jadi X1 per X2 sama dengan Y2 per Y1. Oke, jadi X1-nya adalah 60. Kemudian kita bagi dengan X2 sama dengan Y2-nya adalah 40.
kemudian Y1-nya adalah 50. Sederhanakan kalau bisa, caranya matikan saja nolnya itu tah. Bisa dimatikan nolnya, jadi 60 kali 5. 60 kali 5 itu sama dengan 4x2, atau bisa 4-nya dikasih turun saja di bawah sini. Jadi 60 kali 5 adalah 300, 300 bagi 4, wow, lebih sulit dihitung 300 bagi 4. Jadi bisa kita sederhanakan dulu, 4 bagi 60 itu adalah 15. Ya, sekali lagi latihan menghitung ya. 15 kali 5 itu adalah 75 orang. Nah, jadi jawabannya adalah, oke, 75 orang ya. Jadi jawabannya, tapi jawabannya ini bukan E. Kenapa bisa bukan E? Karena ingat tadi warningnya, jangan buta map ya. Jangan kalau jangan buta map, apa ya istilahnya? Atau begini saja. Perhatikan soal ya, perhatikan soal dengan baik. Perhatikan soal. Apa yang ditanyakan? Jangan acuhkan soal. Yang ditanyakan, pekerja yang perlu ditambah. Udah? Jumlah yang perlu ditambah. Bukan berapa jumlah pekerja yang kita butuhkan, tapi jumlah yang ditambah. Nah, kita tahu bahwasanya X2-nya itu adalah 75. Artinya, supaya dapat selesai 40 hari, kita perlu 75 orang. Nah, kalau kita mau kerja selama 50 hari, kita butuh 60. Kalau kita mau kerja 40 hari, kita butuh 75. Pertanyaan, berapa yang ditambah? Nah, kalau mau cari berapa yang ditambah, artinya kan selisihnya ya. Jadi yang ditambah itu adalah ya selisihnya 75 kurang 60. 75 kurang 60 itu adalah 15. Nah, jadi kita butuh tambahan sebanyak 15 orang. Jadi A ya jawabannya, bukan E. Ya, saya sengaja simpan jawaban E karena ya, jangan sampai kita tertipu untuk tipikal soal yang seperti ini. Hati-hati, perhatikan soalnya, baca baik-baik soalnya. Yang ditanyakan berapa yang perlu ditambah, berapa yang perlu kutambahi, begitu kan. Berapa jumlah pekerja yang harus saya rekrut supaya bisa selesai 40 hari? Oh, kita butuh sebanyak 15 orang. Supaya pekerjaannya jadi total sama dengan 75. Karena 60 kalau tambah 15 orang, hasilnya adalah 75 orang ya. Oke, jadi hati-hati ketika kita melihat soal seperti ini, ya kita perhatikan baik-baik itu soal kodong tuh. Perhatikan itu soal, ada maknanya ini soal-soal ditulis, jadi hati-hati. Ada memang soal-soal yang dituliskan jawaban salahnya, dan kita berpikir, weh ada tahu jawabannya di opsi. Itu mau kusilang deh, itu mau yang kupilih. Padahal bukan itu yang ditanyakan. Tapi ada jawaban salahnya, jadi hati-hati ya. Jadi hati-hati untuk soal-soal, apalagi soal PU itu banyak sekali memang tipu dayanya ya. Banyak sekali tipu dayanya, jadi harus diperhatikan baik-baik itu soal ya. Sebenarnya masih ada satu soal terkait dengan perbandingan berbalik nilai ini. Masih ada yang soal nomor 10 ini, mungkin bisa di screenshot saja ini karena kita sudah waktunya tinggal sedikit, kita belum bahas tentang perbandingan paralel. Jadi teman-teman bisa screenshot saja ini, kemudian nanti dikerja dalam waktu luang ya. Oke, bisa di foto saja dulu ini, atau bisa di screenshot kalau teman-teman bisa screenshot. Kalau tidak bisa ya mungkin bisa difoto, atau untuk teman-teman yang delay bisa dikerja di tempat tidur atau di meja belajar ya, sambil belajar-belajar juga tentang skolastik yang lain ya. Ingat, bukan cuma PU mau dipelajari, banyak yang lain juga. Jangan lupa pelajaran sekolahnya juga ya, banyak sekali juga pekerjaan sekolah. Oke, ini bisa di foto saja. Kita mau lanjut ke perbandingan paralel karena waktu sudah tidak banyak, kita belum bahas tentang soal perbandingan paralel ya. Oke, next kita coba yang soal nomor 11 ini. Soal nomor 11 ini adalah soal terkait dengan perbandingan paralel ya. Nah, jadi Evelyn dan Widya sedang membuat hiasan mading. Evelyn mampu menghasilkan satu hiasan dalam 6 menit, sedangkan Widya mampu menghasilkan satu hiasan yang sama dalam 6 menit. Jadi hiasannya sama ya. Kalau mereka bekerja bersama untuk membuat hiasan itu, berapa waktu yang dibutuhkan? Jadi bisa dihitung dulu dengan menggunakan perbandingan paralel ya. Kenapa kita pakai perbandingan paralel? Karena masing-masing ditahu kecepatan kerjanya ya. Oke, bisa dihitung dulu. Saya kasih waktu kurang lebih 1 menit. Oke, saya kasih waktu kurang lebih 1 menit untuk teman-teman. Kalau misalnya ada yang kesulitan menghitung pecahan, ya, jangan lupa operasi-operasi dasar pecahan. Saya kasih sedikit dulu suplemen pecahannya sambil teman-teman kerja. Nanti terakhir ini bisa di screenshot. Nanti kita akan butuh ini loh. Nanti kita akan butuh semua ini, nilai-nilai pecahan ini. Jadi kalau sambil kerja soal bisa juga nanti di screenshot atau di foto ini ya.
Karena suatu hari nanti kita akan butuh banget ini. Apalagi kalau kita mengerjakan soal-soal penalaran umum yang berkaitan dengan angka-angka ya, yang kuantitatifnya. Kak, kenapa tidak ada sepertujuh? Ya, karena sepertujuh itu terlalu ribet kalau dikali-kali ya. 0,142 itu. Tapi karena bukan kelipatan 5 atau kurang cantik, jadi kita tidak usah tulis dulu ya. Kalian bisa kalkulator sendirilah ya. Oke, jadi ada yang menjawab B ya, banyak yang menjawab B. Oke, jadi kita cobanya itu di atas adalah suplemen tambahan. Nanti akan ada suatu hari kita akan pakai semua itu ya. Yang penting catat dulu, tahu dulu ya. Anyway, kita lihat Evelyn dan Widya sedang membuat hiasan mading. Evelyn mampu menyelesaikan dalam waktu 6 menit, sedangkan Widya mampu menyelesaikan dalam waktu 3 menit. Nah, jadi kalau mereka bekerja sama-sama, artinya 1/E atau 1/Evelyn tambah 1/Widya itu sama dengan 1/X. X adalah waktu total. Jadi 1/6 ditambah dengan 1/3 sama dengan 1/X. Ya. Operasi pecahan biasa, samakan penyebutnya dulu. Samakan penyebutnya, artinya kita pakai penyebut 6. Jadi 1/6 tambah 2/6 sama dengan 1/X. Atau 3/6 adalah 1/X. Atau 3X sama dengan 6. X sama dengan 6 bagi 3. Itu adalah 2. Nah, jadi 2 menit waktu yang mereka butuhkan apabila mereka bekerja sama-sama. Jadi 2 menit ya, 6 bagi 3 sama dengan 2. Oke, jadi ini basic untuk soal-soal yang berkaitan dengan perbandingan paralel ya. Nah, kita akan lihat bagaimana pengembangannya untuk soal-soal selanjutnya. Nah, ini di atas hanya sebuah suplemen tambahan, bisa difoto dulu. Nanti kita akan pakai ini suatu hari nanti, karena pekan depan atau pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas langsung satu paket penalaran umum ya. Kita akan coba lihat, kita showcase bagaimana itu soal-soal penalaran umum, mulai dari induktif, deduktif, dengan kuantitatif. Kita coba lihat-lihat bagaimana soalnya, sambil kita latihan-latihan, biasakan diri kita dengan lihat soal penalaran umum ya. Karena ya memang soal penalaran umum butuh pembiasaan. At least tahu saja dulu ini yang di atas, nanti kita akan pakai. Anyway, let's continue. Mari kita lanjut nomor 12, number 12. Oke, jadi bisa dikerja masing-masing. Ini agak pengembangan sedikit. Di sebuah kelas, 10 laki-laki mampu menyelesaikan pekerjaan kerajinan dalam waktu 30 menit. Sedangkan 10 perempuan mampu menyelesaikan kerajinan yang sama dalam waktu 15 menit. Kalau 5 laki-laki dan 10 perempuan bekerja bersama, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Jadi 10 laki-laki 30 menit, 10 perempuan 15 menit. Kalau 5 laki-laki dengan 10 perempuan, kira-kira berapa lama waktu yang kita butuhkan? Oke, jadi silahkan kerja soal ini dengan kreativitas yang teman-teman miliki. Coba maknai kira-kira apa maunya ini soal. Bagaimana kita bawa ke dalam kasus perbandingan paralel ya, karena lagi-lagi ini terkait dengan perbandingan paralel. Agak challenging dikit ya, agak menantang dikit ini soal. Jadi teman-teman bisa kerja. Kalau soal begitu-begitu terus, mana bisa kita berkembang ya. Jadi kita perlu soal yang agak menantang sedikit. Kak, susah kalau menantang sedikit. Ya mau bagaimana lagi ya, hidup itu sulit ya. Jadi kita perlu belajar dari kesulitan-kesulitan yang ada. Jika tidak terbiasa, tidak sama tadi soalnya dengan contohnya. Ya sama sih sebenarnya, cuman ini pengembangan ya. Ini ada pengembangan sedikit. Agak ada twistnya sedikit ya. Teman-teman bisa kerja, karena ini 10 laki-laki 30 menit. 10 perempuan 15 menit. Kalau 5 laki-laki tambah 10 perempuan, berapa lama kira-kira? Asumsikan kalau mereka bekerja sama-sama, itu bekerja betul-betul, tidak ada yang ngegosip dan sebagainya ya. Oke, coba dihitung baik-baik, dipikir baik-baik caranya seperti apa. Kalau sudah dapat, bisa dikirim lewat kolom chat ya. Jadi meskipun ada teman-teman yang mudah-mudahan insya Allah, semoga lulus teman-teman semua di SNBP ya, yang jalur undangan, semoga lulus jalur undangan supaya tidak belajar lagi untuk UTBK. Tapi kalau misalnya ikut UTBK atau ikut di ujian-ujian lainnya, nah soal-soal tipikal seperti ini itu kita perlu pelajari lagi semua ya. Tapi kita semua berharap semoga teman-teman lulus di jalur undangan sesuai dengan jurusan yang teman-teman minati semuanya. Amin. Anyway, nomor 12. Oke, ada yang kirim rantai karbon ya. Rantai karbon ya. Oke, kita coba lihat. 10 laki-laki itu katanya 30 menit. Jadi apakah L-nya itu sama dengan 3?
Ya, tidak seperti ini ya, tidak seperti begini cara menyelesaikannya. Jadi kita tahu bahwasanya ketika ada 10 laki-laki bekerja sama, ini artinya 10 kali 1/L. Sama dengan 1/30. Jadi kalau perbandingan paralel memang agak logis seperti ini. Jadi bukan 10 kali L sama dengan 30, tapi 10 dikali 1/L, L-nya laki-laki, itu sama dengan 1/30. Jadi 10/L sama dengan 1/30. Oke, jadi tinggal cari L-nya sama dengan 300. Jadi 1/L-nya nanti sama dengan 1/300. Jadi L-nya sama dengan 300 ya. Oke. Lanjut lagi, kemudian perempuannya kita cari. 15 kali 1/P sama dengan berapa menit itu? 15 menit ya. 15 menit yang dibutuhkan. Jadi 15 kali 1/P sama dengan 1/15. Jadi 15 per P sama dengan 1/15. Artinya P-nya sama dengan... Tunggu dulu. Oh sorry, bukan 15 perempuan. 10 juga ya, sorry. 10 perempuan sama dengan 1/15. 10 kali 15 artinya 150. Nah, kita sudah tahu L-nya 300, P-nya sama dengan 150. Nah, sekarang pertanyaannya di soal adalah 5 laki-laki ditambah 10 orang perempuan ya. 5 laki-laki tambah 10 perempuan. Artinya, bagaimana kalau ada 5 kali 1/L yang bekerja bersama 10 kali 1/P? Ini kita anggap sama dengan 1/X. Nah, jadi 5 kali 1/L, ini bisa langsung 5/L ya. 5/L ditambah dengan 10 per P, itu sama dengan 1/X. Nah, kita masukkan nilai L-nya dengan nilai P-nya. 5/300, kemudian ditambah dengan 10/150, sama dengan 1/X. Nah, tinggal kita jumlahkan, artinya per 300 ya, penyebut 300 yang kita pakai karena FPB-nya adalah KPK-nya adalah 300. Jadi 5 tambah 300 bagi 150, 2 kali 10, 20. Sama dengan 1/X ya. Jadi 25/300. 25/300 adalah 1/X. Jadi X sama dengan 300 dibagi dengan 25. Jadi ketika mereka bekerja bersama, maka 300 bagi 25, mudah-mudahan bisa menghitung cepat, ini adalah 12 menit. Ya. Nah, jadi ketika mereka bekerja bersama, maka kita butuhkan 12 menit. Ya. Jadi yang mengirim rantai karbon tadi di chat, sudah betul ya, jawabannya adalah C atau 12 menit. Jadi kita perlu cari dulu L-nya berapa, tapi bukan 10L sama dengan 30. Bukan ya, tapi 10 dikali dengan 1/L karena ada 10 laki-laki yang bekerja, jadi 10 kali 1/L, itu totalnya adalah 1/30. Begitu pula perempuannya, 10 orang perempuan atau 10 kali 1/P sama dengan 1/15. Jadi cari L-nya berapa, P-nya berapa, kemudian masukkan ke persamaan yang ini ya. Kenapa bisa begitu persamaannya? Karena ada 5 laki-laki, jadi 5 kali 1/L dengan 10 orang perempuan. Ditambah dengan 10 kali 1/P sama dengan 1/X. Kemudian masukkan nilai L dengan nilai P-nya. Kita dapat nanti 25/300 sama dengan 1/X. Di sini adalah kuncinya. Kuncinya di sini adalah bagaimana menyelesaikan operasi pecahan ya. Oke, jadi jawabannya nanti setelah dibagi-bagi dan seterusnya adalah 12 menit. Jawabannya C ya, atau karbon untuk yang belajar kimia. Oke, ini untuk soal nomor 12. Kita masuk ke soal yang terakhir untuk hari ini karena waktu sudah hampir banget habis. Oke, kita langsung masuk di soal nomor 13. Saleh, Taimur, dan Uranus sedang cuci piring ya. Oke, jadi kita lihat soal ini. Silahkan teman-teman kerjakan ya. Coba bagaimana kreativitasnya teman-teman kerja soal seperti ini. Jadi Saleh, Taimur, dan Uranus sedang cuci piring. Apabila mereka bertiga bekerja bersama, cuci piring dapat selesai selama 1 jam. Kalau Uranus tidak ikut bekerja, cuci piring selesai dalam waktu 90 menit. Berapa lama Uranus dapat menyelesaikan pekerjaan ini sendirian? Berapa lama Uranus bisa cuci piring sendiri ya? Kalau misalnya Uranus tidak kerja. Karena katanya di sini kalau Uranus tidak kerja, ya tambah lama 90 menit ya. Berarti berapa kecepatannya Uranus bekerja? Oke, bisa dikerja baik-baik dulu, perhatikan baik-baik soalnya, apa yang ditanyakan, apa yang diketahui, jangan buta map kalau kerja soal, perhatikan baik-baik soalnya, jangan sampai salah hitung juga. Ya, sambil teman-teman kerja, salah hitung itu adalah kesalahan yang paling fatal ya, bisa dibilang hampir tidak bisa diselamatkan kalau sudah salah hitung ya, jadi perhatikan baik-baik hitungannya.
Sering banget terjadi, bahkan saya sendiri pun sering banget terjadi, 2 kali 3 sama dengan 5. Nah, itu fatal ya, fatal banget. Jadi usahakan jangan sampai salah hitung. Jangan sampai lupa juga negatifnya kalau misalnya ada ya. Karena kesalahan-kesalahan seperti itu ya mungkin saja ada juga jawabannya di soal, cuman ya gimana ya, salah ya. Salah jadi tetap salah, sekali salah tetap salah. Meskipun kita paham konsep, tapi kalau salah hitung ya fatal juga ya. Jadi jangan sampai salah hitung, perhatikan baik-baik hitungannya. Apalagi kalau soal-soal yang menghitung-menghitung, apalagi kayak fisika, kimia ya, itu paling bahaya kalau salah hitung. Oke, kalau sudah dapat jawabannya bisa dikirim lewat kolom chat. Oke, banyak yang menjawab delta, ada juga yang menjawab C lagi ya. Oke, kita jawab saja karena sudah hampir habis waktunya. Jadi Saleh, Teimur, Uranus cuci piring. Kalau bertiga bekerja bersama, jadi Saleh, Teimur, dan Uranus, kalau bekerja bersama itu sama dengan 1 jam. Ya, sama dengan sejam. Tapi pertanyaannya soalnya ini, opsinya ini dalam bentuk menit semua. Jadi ubah dulu sejam jadi 60 menit ya. Ubah dulu sejamnya jadi 60 menit, jadi 1/60. Oke ya, jadi 1/60. Nah sekarang, kalau Uranus tidak ikut, artinya adalah tidak ada 1/U-nya. Kalau Uranus tidak ikut, artinya tidak ada 1/U. Nah, kalau tidak ada 1/U artinya 1/S, karena yang kerja kan cuma Saleh dengan Teimur, Uranusnya tidak ikut. Sama dengan 90 menit. Nah, kita punya dua persamaan perbandingan paralel. Yang pertama ini kalau bertiga bekerja bersama, yang kedua adalah kalau Uranusnya tidak ikut. Nah, kan ini sudah ada 1/S dengan 1/T, pada persamaan yang pertama. Sudah ada persamaan 1/S tambah 1/T di persamaan yang pertama. Jadi tinggal kita masukkan 1/S tambah 1/T-nya, kita tahu sama dengan 1/90. Jadi kita masukkan, kita ganti 1/S dengan 1/T-nya jadi 1/90 ditambah 1/Uranus sama dengan 1/60. Tukar tempatnya, 1/Uranus sama dengan 1/60 dikurang ya, dikurang karena pindah ruas, kurang 1/90, gunakan penyebut 180. Siapa tahu ada pakai penyebut 540 ya, pakai 180 saja ya, lebih mudah. 3 kurang 2 sama dengan 1/180. Nah, jadi Uranus bisa bekerja karena jadi 1/U sama dengan 1/180 atau Uranusnya sama dengan 180. Ya, jadi Uranus sendiri bisa bekerja selama 180 menit kalau bekerja sendiri, atau 3 jam ya kalau soalnya ditanyakan dalam bentuk jam. Oke, jadi itu untuk soal yang nomor 13. Tadi sudah ada satu latihan soal untuk bisa dikerja di rumah. Ya, ada satu soal latihan lagi yang bisa dikerja di kelas sama teman-teman atau dikerja di rumah. Ya, silahkan difoto saja ya. Bisa difoto saja. Nah, Maya, Zulfa, dan Yahya sedang merakit robot. Kalau Zulfa dan Yahya bekerja bersama, robot selesai 4 jam. Kalau bekerja bertiga, robotnya selesai 1 jam. Kalau Zulfa bisa rakit robot sendiri selama 10 jam, mana pernyataan di bawah itu yang benar ya? A, B, C, D, atau E? Oke, di foto saya soalnya dulu. Bisa dikerja sama teman-teman di kelas, bisa tanya ke guru-gurunya sekalian yang ada di sekolah ya. Atau kalau misalnya ada yang bimbingan belajar, bisa tanya ke tentornya masing-masing ya. Oke, that's what we are gonna talk about today. That's what we know so far. Ini adalah yang kita bahas untuk kuantitatif untuk penalaran umum. Jadi mungkin cukup sampai di sini untuk kuantitatifnya. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya kita langsung membahas soal-soal ya. Kita akan lihat bagaimana soal-soal penalaran umum secara umum ya. Kita akan showcase bagaimana soal-soal itu, mulai dari soal induktifnya, deduktifnya, sampai soal kuantitatifnya juga kalau perlu ya. Semua kita akan bahas, kita akan lihat bagaimana cara-cara mudahnya, bagaimana cara secara teoritisnya, dan bagaimana langkah-langkah taktisnya kita menjawab soal-soal tersebut. Tapi kita menunggu sampai pertemuan selanjutnya saja terlebih dahulu, atau bisa konsultasi dengan teman-teman atau dengan Bapak Ibu guru di sekolah atau dengan tentornya teman-teman kalau ikut bimbingan belajar, atau bisa nonton videonya rekan-rekan Smart School yang lainnya, guru-guru Smart School yang lain bisa dinonton videonya. Tapi untuk pertemuan kali ini kita cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kita pada salama.